Ya udahlah, singkat cerita, jangan ketawa dong. Ayolah. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Avilas Room. Oke guys, karena kemarin memang terjadi kasus yang cukup tragis di Gunung Lawu ya. Akhirnya belakangan ini nih orang-orang banyak banget yang ngomongin cerita-cerita serem apa aja sih yang biasanya terjadi saat mereka melakukan pendakian gunung guys. Dan gue jujur aja tertarik banget sama hal itu karena memang buat gue tuh naik gunung itu punya nilai pertualangan tersendiri lah. Di video ini Avilas Room akan kembali membawakan cerita-cerita dari orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa, mungkin sulit untuk mereka lupakan saat mereka mendaki sebuah gunung. Oke, jadi Avilas Room kali ini akan kembali membawakan cerita-cerita horor yang dialami para pendaki saat mereka melakukan pendakian di gunung-gunung yang ada di Indonesia guys. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channelnya Avilas Room dan suka, tekan tombol subscribe, jangan lupa, jangan pelit dong, gratis. Dan juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video-video yang Avilas Room akan bahas di selanjutnya gitu ya. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja langsung ke ceritanya. Yang pertama datangnya dari sebuah gunung yang terletak di Jawa Barat. Yang pertama akan kita bahas itu adalah Gunung Salak guys. Jadi Gunung Salak ini adalah sebuah gunung yang letaknya itu diapit sama dua daerah ya guys ya. Yang pertama ada Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Bogor. Jadi kalau lu mau naik Gunung Salak bisa dari kedua kota itu gitu ya. Jadi guys, di Gunung Salak juga banyak banget kisah-kisah horor yang sampai sekarang bahkan misterius ya bisa dibilang ya, yang belum terpecahkan. Dan di Gunung Salak ini sendiri pernah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan sebuah pesawat ya, yang memang waktu itu lu pasti inget lah beritanya ya. Jadi lagi tes gitu pesawatnya dari Rusia, Sukhoi Superjet ya, sampai akhirnya nabrak Gunung Salak dan menewaskan semua orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Jadi kurang creepy apa ya background stories dari Gunung Salak lagi. Dan sebelum-sebelum itu juga sebenarnya udah banyak banget terjadi tragedi di Gunung Salak guys. Nah kali ini Avilas nggak akan ngebahas mengenai kecelakaan Superjet Sukhoi itu tadi ya. Gua mau bahas yang cukup remarkable lah, bisa lu inget lah, karena ini menyangkut dengan orang-orang yang sampai saat ini alhamdulillahnya masih hidup nih, saksi hidupnya masih ada nih. Jadi pada tahun 2007 ada 13 pemuda yang memutuskan untuk mendaki Gunung Salak guys. Nah sebenarnya guys, Gunung Salak ini sendiri juga nggak terlalu tinggi ya, kalau untuk ukuran sebuah gunung ya dia masih standar lah mungkin ya, karena ketinggiannya dia itu hanya 2211 meter. Hanya ya, kesannya kayak gue udah bolak-balik ke sana gitu ya. Sebenarnya tinggi, tapi kalau dibilang pegunungan sih nggak terlalu tinggi sebenarnya. Kembali lagi ke 13 orang pemuda pecinta alam. 13 orang ini ya yang memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Saat melakukan pendakian tuh sebenarnya mulai agak ngerasa aneh gitu guys ya. Karena salah satu dari ke-13 orang ini nih ada yang melihat sosok hitam ya, kayak bayangan hitam gede gitu dari kejauhan yang ngelambai-lambaikan tangan gitu. Aduh, kebayang ya kalau lu ada di alam bebas terus lu ngelihat yang kayak begitu tuh kan agak-agak itu siapa gitu kan, pertanyaan gitu ya. Akhirnya nih pemuda juga kan nggak nyaman, akhirnya kok semakin dilihat dia kayak sini, waduh lumayan gitu lah ya. Jadi dia untuk meyakinkan dirinya sendiri nggak lagi halu, dia nanya ke temennya, bro apa gitu kan, lu lihat nggak tuh ada yang lagi lambai-lambain tangan ke kita tuh, siapa ya gitu kan. Terus temennya nengok ke tempat yang dia tunjuk, ternyata guys dia nggak ngeliat apa-apa. Dia bilang, bro lu halu bro, belum naik lu udah halu gitu kan, belum nyampe di puncak lu udah halu, lu gimana sih gitu kan. Nggak, serius bro, gua ngelihat bayangan hitam lagi kayak manggil kita gitu, kita suruh ke sana gitu. Akhirnya ya karena ada beberapa orang juga dari ke-13 orang ini yang dengar si orang ini ngomong udah kayak meracau gitu ya, jadi kayak langsung ya udahlah bro, udahlah nggak usah diperhatiin lagi, udah nggak usah diliatin, anggap aja nggak lihat apa-apa, lu anggap aja nggak ada apa-apa, udah gitu. Akhirnya hal itu juga yang menyebabkan mereka memutuskan untuk lebih awal membangun tenda kayak buat kemah gitu ya, buat mereka istirahat gitu. Jadi ini yang ngelihat bayangan hitam itu kita sebut aja Joko misalnya. Nah si Joko ini tuh disangkain teman-temannya mungkin kecapean atau halu gitu. Jadi positif thinking banget nih teman-temannya ya. Udahlah karena ini kesian nih si Joko capek kali. Jadi ngelihat yang nggak kita lihat gitu kan. Udahlah mendingan kita istirahat sekarang nih sebelum si Joko lebih parah lagi. Akhirnya ya udah mereka dirikin tenda gitu untuk mereka istirahat, bisa tidur nanti supaya charge lagi ya tenaganya biar bisa naik ke puncak Gunung Salak tadi guys. Ternyata pas lagi
mereka istirahat malam-malam itu ya, si Joko karena udah ngelihat hal yang kayak gitu dia masih kepikiran terus nih. Tadi gue lihat apa sih sebetulnya, kayak penasaran gitu ya. Akhirnya si Joko tuh kayak nggak bisa tidur, akhirnya dia keluar dari tendanya nih tengah malam nih. Ya ngapain sih Joko aduh ada aja. Tapi kalau dia nggak keluar tenda sih guys, dia juga nggak ada cerita ini sih guys. Akuilas jadi nggak bikin konten ya guys ya. Singkat cerita nih, si Joko akhirnya memutuskan untuk keluar dari tendanya. Dibuka dong ya ratingnya ya, krek gitu kan, krek, lebay banget sih Joko bukanya. Nah pokoknya dibuka lah, srek gitu kan, si Joko keluar. Kan pasti kalau orang keluar dari tenda tuh ngerangkak biasanya guys ya, kecuali kalau tendanya gede ya, gue nggak ngerti juga sih. Kalau bayangan gue tuh ya udah dia keluar ngerangkak, terus begitu dia keluar dari tenda dia ngelihat banyak kaki ya, kanan kiri tentunya kakinya ya, nggak kanan semua gitu. Ya udah dia ngelihat banyak kaki, akhirnya dia nengok ke atas kan. Ternyata guys, dia ngelihat sekompi pasukan dari kerajaan zaman bahla guys. Wah kebayang ya, ini siapa lagi, aktor film apa lagi kan. Kalau gua jadi si Joko sih gua mikirnya, wah ini ada syuting nih, jangan-jangan ada syuting nih gitu kan. Kalau gua syuting Angling Dharma nih. Bukan ya guys. Jadi dia ngelihat itu terus bahkan lengkap gitu, ada yang sampai bawa binatang-binatang khas zaman bahla lah kayak macan, kuda, dan ini tentara semuanya mukanya pucet guys. Gua nggak tahu apa karena mereka lagi pada sakit tipes. Ya, yang jelas dia ngeliat mukanya pada pucet semua, jadi kayak aduh lemes dah, si Joko nih lemes nih, kayak udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi dan pasrah banget ya. Udahlah nih gua mungkin dibawa nih, pikiran si Joko kayak gitu saat itu. Tiba-tiba setelah si Joko udah pasrah banget, dia udah bahkan gak bisa bergerak tuh badannya karena kaget mungkin ya. Tiba-tiba ada suara lantunan doa dari seorang wanita yang bahkan dia nggak tahu nih wanitanya siapa, asalnya dari mana gitu ya. Tiba-tiba ada suara menggema, suara doa dari seorang wanita, dia nyari-nyari wanitanya di mana nggak tahu. Doanya si wanita itulah yang akhirnya membuat kayak si pasukan dari kerajaan tadi nih yang kayaknya mau jemput si Joko tadinya nih, akhirnya mundur perlahan guys. Dan si Joko pun tiba-tiba kayak udah mulai bisa bergerak nih, pergelangan tangannya, kakinya udah bisa bergerak, dan dia akhirnya kembali merangkak ke dalam tendanya. Dan selamatlah si Joko, dan besokan paginya mereka si Joko nih baru ceritain ke teman-temannya mereka semua nih. Teman-temannya si Joko maksud gua. Jadi kan ada 13 orang kan tadi kan diceritain lah itu. Dan akhirnya mereka pun ya udah nggak jadi naik ke puncak Gunung Salak dan langsung turun, akhirnya pulang. Gitu sih guys. Ya kalau menurut lu gimana? Serem nggak? Kalau gue sih ya serem sih, tapi ya masih kurang ya. Oke guys, masuk ke kisah selanjutnya, datangnya dari gunung, masih di Pulau Jawa juga, yaitu Gunung Sumbing. Gunung Sumbing guys terletak di 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Jadi buat kalian warga Temanggung, Magelang, dan Wonosobo pasti udah akrab banget sama yang namanya Gunung Sumbing ini guys. Gunung Sumbing sendiri memiliki ketinggian yang cukup sedang, yaitu 3.371 meter di atas permukaan laut. Jadi ya lumayan tinggi lah ya, mungkin sekitaran dengan Gunung Lawu, sekitar itulah. Nah, Gunung Sumbing juga memiliki banyak banget kisah horornya guys. Jadi di Gunung Sumbing guys ada peraturan yang memang harusnya nggak boleh dilakukan sama siapapun yang mau mendaki Gunung Sumbing guys. Salah satunya yaitu kalian tidak boleh melakukan pendakian di Gunung Sumbing dengan jumlah peserta berjumlah ganjil, itu nggak boleh guys. Nah kisah ini berawal dari larangan itu guys. Ada sekelompok mahasiswa berjumlah 11 orang yang tidak mengindahkan larangan itu dan naik aja tuh ke Gunung Sumbing ya. Dan ya nggak tahu ya, mungkin karena mereka anak zaman now ya, gue nggak ngerti juga, jadi kayak udah kayak alah gituan mah tahayul lah. Ya udah mereka tetap jalan tuh 11 orang. Dan dilalanya di antara 11 orang itu ada salah satu wanita yang katanya punya sixth sense. Apa sih sixth sense ya? Kayak indra keenam kali ya gitu ya. Jadi normalnya kan orang itu punya 5 indra, nah ini punya 6 gitu ya, dengan mata batin kalau orang-orang bilang mah. Si wanita ini nih yang pertama kali menyadari ketika mereka melakukan pendakian Gunung Sumbing, anggotanya mereka yang tadinya 11 itu jadi nambah 1. Aduh, siapakah itu? Biasanya kalau gue tahunya kalau orang pacaran berdua, nambah satunya ketiganya setan nih. Nah, ini kalau 11 gue nggak tahu. Yang nambah satunya apa gue nggak tahu. Mungkin pemain pengganti ya. Oke, jadi ya 11 orang ini tadi ya, termasuk si cewek yang bisa ngelihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia pada umumnya itu tadi, kita sebut aja Mawar lah ya namanya. Si Mawar dan kelompoknya tetap mendaki Gunung Sumbing, walaupun si Mawar tuh udah tahu nih, waduh anggotanya nambah 1 nih, ini bukan orang nih yang 1 nih gitu kan. Ya udah mereka tetap mendaki dan sampailah mereka di puncak Gunung Sumbing. Alhamdulillah masih selamat tuh naik tuh ya, waktu naik ya. Dan si Mawar tuh
nyadar, oh ternyata yang tadi 12 udah nggak ada nih. Sebenarnya berarti itu setannya baik juga ya. Kan nggak boleh nih kalau 11 orang ya. Jadi dia nemenin, jadi biar boleh gitu ya. Jadi genap kan 12 ya kalau yang ditambahin satu, dan nggak diapa-apain juga guys. Jadi buat gue sebenarnya ini setan baik lah ya. Nah, pokoknya singkat cerita mereka udah sampai di puncak dan mereka tuh mau ngerayain gitu momen sampainya mereka di puncak Gunung Sumbing. Ya udah akhirnya mereka kayak membuat api unggun kayak orang-orang daki gunung sewajarnya lah ya, ngelilingin api unggun terus mereka nyanyi-nyanyi gitu. Dan ya ketika momen ini berlangsung, si Mawar nih, cewek yang punya Sixen tadi ya, kembali melihat penampakan si Pocong. Pocong itu hantu yang dibungkus ya, tapi bukan korbannya Gilang ya, bukan. Pocong menampakkan dirinya dan kali ini nggak cuman si cewek yang punya indera keenam doang nih yang ngelihat. Jadi ada 4 orang lagi lainnya dari kelompok yang 11 tadi ya, yang juga melihat penampakan si Pocong ini. Ya mungkin mereka duduknya deketan sama si Mawar gitu ya, akhirnya ngelihat ke view yang sama dan melihat si penampakan Pocong tadi. By the way, gue mau sedikit agak remind ya, kenapa sih banyak banget orang yang kalau bilang pocong itu poci? Poci kan merek teh ya, gue takutnya nanti orang giliran disuruh beli poci yang dicari itu lagi, bukan ya. Gue nggak akan bilang poci, pocong udah pokoknya. Karena gue kenapa ya, kayak kalau dibilang takut sama pocong, takut nggak? Bukan sok berani sih, tapi menurut gue ya, yang namanya pocong itu adalah hantu yang paling familiar buat orang Indonesia. Kenapa? Karena ya lu mati juga nanti akan begitu bentukannya gitu. Udah pokoknya pocong ini menampakkan diri dan ya 5 orang nih, Mawar dan si 4 orang tadinya kayak ngomong nggak nih guys, ngomong nggak nih, lu ngeliat kan, ngeliat gitu kan, kayak ngomong nggak, kasih tahu nggak, udah deh jangan deh, mendingan dah kita pura-pura nggak lihat aja lah ya, supaya nggak ngerusak momen nih, kita lagi sampai di puncak Gunung Sumbing nih gitu, udah capek kita mendaki gunungnya. Ya udah akhirnya mereka berlima nggak ngomong apa-apa guys, sampai akhirnya mereka di satu momen si cewek yang punya indra keenam ini berhentiin pestanya. Guys sabar bentar, boleh kasih gue waktu nggak, kayak gitu kira-kira kali ya. Udah kasih gue waktu ya guys ya, gue mau ngomong nih, kita kan udah sampai di sini, kita harus mengucap syukur dan ayo mari kita berdoa sama-sama supaya kegiatan kita nanjak Gunung Sumbing ini diberkahi dan kita dikasih selamat semua nih. Akhirnya mereka berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai kayak lagi upacara gitu guys. Udah mereka doa, terus ketika mereka melek lagi ternyata si pocong udah nggak ada ya. Jadi menurut si cewek ini kayak udah aman nih, udah selesai nih gangguannya gitu kan. Ternyata enggak guys, di perjalanan pulang kembali digoda lagi nih ya ke 11 orang ini. Nah ini agak lebih sedikit ekstrim nih yang pas turun ini nih. Kenapa gue bilang ini agak lebih ekstrim atau yang paling ekstrim dari pengalaman mereka? Karena guys tadi kan yang pertama waktu ngelihat sosok penggenapnya yang ke-12 itu kan yang ngelihat cuma 1 orang. Terus waktu udah nyampe di atas yang lihat si Mawar yang punya indra keenam dan 4 orang lainnya, jadi 5 orang. Pas turun 11-11-nya guys ya. Jadi begitu turun, ternyata pocong yang tadi sempat hilang ketika mereka berdoa itu kembali mengikuti mereka guys. Entah maksudnya apa, mungkin mau diajak eksis kali ya, atau gua nggak ngerti maksud motif si pocong ini ngikutin mereka tuh apa. Pokoknya diikutin terus dari mulai berjalan turun sampai nanti ke bawah ya. Terus ketika di tengah perjalanan mereka turun dari Gunung Sumbing juga, mereka melihat sebuah pintu besar guys ya. Pintu ya, nggak tahu bentuknya kayak gimana, pokoknya kata mereka gede kayak pintu gerbang gitu kali ya. Dan di situ ada penjaganya di pintu gerbang tadi ya, itu penjaganya sosok wanita gitu. Dan mereka manggilin si 11 orang ini guys, manggil kayak hei kemari, ayo sini mampir dulu rumah Neng, kayak gitu kan. Dan ini suaranya kedengeran sama 11 pendaki tadi guys, bukan si Mawar doang nih, udah kedengeran semua. Dan mereka juga ngelihat semua itu ada pintu gerbang dan ada wanita yang manggil-manggil dan seterusnya. Ya, akhirnya mereka agak sedikit bingung, ini tadi kayaknya kita nggak lewatin ini nih, kok sekarang ada nih, ini apa nih, kita kesana nggak nih, kita kesana nggak. Akhirnya ya udah si yang punya si yang punya indra keenam tadi menyarankan untuk ya udahlah abaikan aja guys, seolah-olah kalian nggak lihat apa-apa, nggak denger apa-apa, udah kita fokus turun gunung dan hati-hati turunnya gitu. Dan akhirnya mereka tetap jalan terus dan alhamdulillah sampai di bawah tetap selamat ya. Buat mereka ini menjadi sebuah pengalaman berharga karena mereka walaupun bagaimanapun kondisinya harus tahu ketika mereka melakukan pendakian, mereka juga harus mematuhi lah ya mungkin ya norma tertulis dan tidak tertulis ya. Ya jadi alam bebas itu nggak ada lawannya, bahaya banget guys. Dan ya lu nggak bisa main-main dengan itu semua karena taruhannya nyawa lu guys. Jangan sampai gara-gara hal yang sepele nyawa melayang kan ya. Semoga nggak terjadi lah ya guys.
Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya, datangnya dari Gunung Pangrango, dan ini gunung tenar dan banyak orang sudah mendaki ke Pangrango karena ya wilayah pendakian yang cukup bisa dibilang sih familiar lah buat orang-orang terutama di Jawa Barat gitu ya. Salah satu trek favorit lah, cukup untuk memberikan pengalaman yang sulit untuk dilupakan, terutama untuk kisah yang akan gue ceritain kali ini. Gunung Gede ini masuk ke dalam Taman Nasional Gede Pangrango guys, yang meliputi 3 wilayah yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dan ketinggian dari Gunung Gede itu sendiri juga cukup bisa dibilangnya ya sedang menengah lah ya, karena dia tuh memiliki ketinggian 2.958 meter guys. Gunung yang satu ini guys juga memiliki cukup banyak kisah-kisah misteri, tapi gua ngambil salah satunya aja kali guys ya biar nggak terlalu panjang juga ya. Jadi ada kisah di mana sekelompok pemuda-pemudi mau menaklukkan Gunung Gede Pangrango ini guys. Ya mereka waktu melakukan pendakian ya tentu kalau lu naik gunung banyak lagi ya kayak tadi yang gue bilang ya, banyak hal-hal yang nggak boleh lu lakukan itu kayak udah dikasih tahu lah ya, terutama mengenai adab dan etika, karena dipercaya oleh banyak orang wilayah pegunungan itu seolah-olah kayak kerajaan dari makhluk gaib yang kita nggak bisa lihat. Dan ini terjadi sama si pemuda-pemuda ini nih, ketika salah satu mendaki Gunung Pangrango tadi nih, ada salah satunya yang buang air kecil sembarangan kayak kencing-kencing aja tuh, mungkin dimainin kali ya, wah aduh gua kok kebayangnya nggak enak gitu sih. Pokoknya kayak ya dia nggak sopan lah gitu ya, nggak izin, nggak baca doa dulu, nggak permisi dulu katakanlah gitu ya. Akhirnya ya si pemuda tadi itu dirasukin sama penunggunya Gunung Gede, katanya sih gitu guys. Itu kayak jeritan histeris gitu guys. Tapi kalau menurut pengakuan si pemudanya tadi sih dia sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, dia diem aja gitu, serasanya dia gitu. Dia tuh diem aja tapi dia ngelihat sesosok makhluk gaib ya berbentuk kayak panglima gitu lah ya, mungkin tampilannya kayak patih-patih zaman dulu gitu ya, dan membawa 2 ekor macan yang menggeram-geram gitu kayak serem banget sih. Pokoknya kayak gitu kira-kira guys ya. Dan si pemuda ini tuh takut, waduh ada macan ini mau diapain nih gua gitu kan. Tapi ya dari perspektif temen-temennya nih yang ngelihat si bocah ini nih ya, si laki-laki ini nih, duh kasih nama aja deh biar gampang, Rijal ya. Kalau menurut teman-teman itu dia kayak lagi bolak-balik lari-larian sambil menggeram-geram, dia naik tanjakan turun lagi naik tanjakan kayak gitu ya. Kayak bukan dia gitu, memang lagi dirasukin sih. Teman-teman itu cuma bisa teriak-teriak histeris doang, Jal bahaya Jal, jangan di situ Jal itu deket jurang. Sampai akhirnya teriakan-teriakan teman-temannya ini menyita perhatian dari para penjaga atau ridersnya Gunung Gede ya, dan untungnya di situ lagi ada petugas relawan dari komunitas setempat lah ya, yang memang tugasnya itu menjaga para pendaki di Gunung Gede tadi. Akhirnya si Rijal tuh ditegrep ya, ditangkap gitu ya, kayak dipegangin gitu supaya nggak gerak-gerak lagi membahayakan dirinya sendiri gitu kan. Nah sampai akhirnya terus didoain, pokoknya disadarin lah, diusahain untuk sadar si Rijal ini ya. Dan akhirnya si Rijal pun sedikit-sedikit ya sadar juga gitu. Dan dia tahu-tahu pas sadar itu udah ada di salah satu pos pendakian dan dikelilingin sama teman-temannya. Dia udah bisa lihat nih wajah teman-temannya. Tapi di belakang teman-teman yang dia lihat itu masih terdapat orang-orang kayak dari kerajaan zaman bahla gitu ya guys. Tetap ada macannya juga di situ, dan si Rijal tuh kayak aduh apaan sih nih kampret gitu kan, kayak aduh masih ada di situ nih gitu kan. Dia nggak bisa ngomong dan dia makin tertarik ke alam jin, kalau dia bilang sih kayak tertarik ke alam di mana terdapat orang-orang zaman dahulu hidup. Dilihatnya itu dari baju atau pakaian-pakaian orang-orang ini. Kalau menurut si Rizal tuh kayak ini pakaian orang-orang zaman dulu lah gitu, yang kayak cuman pakai kemben gitu kan. Ya lu tau lah kayak di film-film misteri Gunung Merapi gitu kira-kira guys. Ya udah akhirnya si Rijal bisa dikembalikan kesadarannya dan alhamdulillah masih selamat ya, didoain dan berkat dibantu juga sama memang relawan Gunung Gede yang sudah biasa mengalami hal ini mungkin ya. Setelah sehari kemudian si Rijal kemudian sadar lah ya, pokoknya intinya dia tuh kayak udah bisa take over lagi dirinya sendiri, udah ngeh sama keadaan sekitarnya. Ya udah dari pemandu di Gunung Gede itu menyarankan mereka untuk tidak melanjutkan pendakian ke Gunung Gede, ke puncaknya, karena memang membahayakan nih. Ya mereka akhirnya nurut turun gitu. Ketika turun pun si Rijal masih ngalamin juga gangguan. Gua nggak ngerti, mungkin makhluk gaibnya tuh kayak udah marah banget kali ya sama kelakuannya si Rijal. Gua nggak ngerti yang dia buang tuh air kecil doang apa air-air yang lain. Ya udah pokoknya intinya si Rijal masih diteror gitu selama turun, tapi si Rijal tuh tetap berusaha. Ya udah dia ngakuin dia salah, dia minta maaf, terus dia juga melakukan ya udah doa-doa yang dia ngerti, yang dia paham, yang dia apal, di semuanya diucapin deh. Sampai selama perjalanan turun sampai di pos paling bawahnya
akhirnya ya alhamdulillah masih selamat si Rizal sebenarnya. Ya kisahnya gitu doang sih guys sebenarnya. Serem nggak guys menurut lu guys? Ya lumayan lah. Oke, langsung masuk ke cerita berikutnya. Kita jalan-jalan ke kota Malang dan Lumajang, yaitu di mana terdapat gunung yang menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ya, betul, Gunung Semeru. Gunung Semeru memiliki ketinggian yaitu 3.676 meter di atas permukaan laut, dan itu yang menobatkan si Gunung Semeru ini menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru juga masuk ke wilayahnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dengan predikat gunung tertinggi di Pulau Jawa, tentu Gunung Semeru tidak sedikit menelan korban. Banyak guys ya. Cerita ini kalau buat gue nih, dari list yang tadi gue udah ceritain ke lu semua guys, kayaknya menurut gue ini yang cukup paling horor. Makanya stay tune terus ya. Simak ini sampai akhir ya videonya. Nanti mungkin ada yang lebih creepy dari ini ya. Menceritakan tentang 5 orang pendaki dan 1 anjingnya yang kemudian mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru, dan ketika melakukan pendakian mereka bertemu dengan seorang wanita yang juga sedang ya kayak kelihatan lagi naikin Gunung Semeru juga, tapi seorang diri guys. Nah dari sini udah aneh nih harusnya nih. Buat gue tuh sedikit aneh ya, mungkin karena gue juga bukan termasuk orang yang bolak-balik naik gunung kali ya guys ya. Jadi buat gue tuh ngedenger kata sendiri buat seorang wanita naik gunung tertinggi di Pulau Jawa tuh agak aneh ya. Masa iya sih cewek segitu beraninya ya naikin Gunung Semeru sendirian gitu kan. Aduh, kalau buat gue sih udah agak sedikit mikir nih, beneran cewek bukan nih gitu kan. Karena ya ketika mereka bertemu nih 5 orang pemuda tadi beserta 1 anjingnya ketemu sama wanita ini, kayak mereka nggak ngerasain apa-apa, ya normal aja gitu ya. Ya udah, ini pendaki, mungkin salah seorang pendaki profesional mungkin gitu kali ya, yang memang hobinya naik gunung gitu. Jadi ya buat mereka tuh biasa aja. Ya udah diajak gabung, udah daripada lu sendirian gabung sama kita aja yuk, udah nggak apa-apa bareng-bareng gitu, kita naik ke Semeru bareng kan, tujuannya sama. Dan si wanita ini tuh ya udah aja mau aja gitu. Dan selama perjalanan mereka ngobrol terus cekakak-cekikik gitu ya, lucu-lucuan gitu lah selama naik. Dan si wanita ini juga dikenal oleh 5 orang pemuda tadi tuh kayak orang yang supel banget gitu, gampang bergaul. Sampai di satu titik tertentu, yaitu titik yang udah dekat sama puncak Semeru sebenarnya, di pos yang terdekat gitu lah. Kayak mereka nemu wilayah landai untuk mereka bisa istirahat, dirikan tenda gitu lah ya. Mereka memutuskan untuk bergantian berjaga shift malam untuk supaya nggak ada binatang liar yang masuk ke dalam tenda mereka gitu. Ya udah nih, kita kan laki-laki nih berlima nih, ya udah kita ganti-gantian deh jaga ya. Karena si cewek ini nggak diikut sertakan untuk jaga malam, karena memang nggak mungkin lah cewek suruh jaga malam sendirian gitu ya. Pikiran mereka gitu. Dan jagalah mereka berganti-gantian sampai di satu momen salah satu penjaga dari mereka melihat si cewek ini keluar dari tendanya guys. Ini udah agak mau kemana gitu kan, dipanggil, terus sikapnya udah berubah, udah kayak bukan waktu mereka tadi naik gitu siang-siang itu, bukan dingin terus diem aja dipanggil. Kamu, kita panggil namanya siapa lah ya, Marimar Marimar astagfirullah, Marimar kamu kemana gitu kan, sini jangan ke situ. Di cewek tetap jalan aja dengan muka yang pucat pasi, yang datar, nggak ada ekspresi. Ya udah jalan gitu menuju ke hutan. Pertama masih diikutin tuh sama si cowok ini nih yang bawa anjing ini nih. Ya udah jalan ikutin, tapi karena ya gelap gitu kondisinya dan cewek ini nggak bawa senter, begitupun dengan yang jaga juga, gue nggak ngerti, kayaknya nggak bawa senter juga. Ya akhirnya kehilangan jejak. Si wanita ini udah terlanjur masuk hutan terlalu dalam gitu ya. Baliklah si cowok ini dengan anjingnya dan bangunin teman-teman yang lain. Bro bangun gitu kan. Kenapa sih lu? Kenapa? Ada apa? Itu si Marimar tuh keluar menuju hutan tuh. Aduh, gawat nih, udah malam kayak gini gitu. Ya mereka langsung shock lah. Masa sih? Ngapain? Mungkin mau buang air besar kali, mereka masih positive thinking ya. Atau mau buang air kecil mungkin, dia malu sama lu nggak ngomong. Enggak guys, soalnya ini aneh nih. Gua panggil tuh dia kayak nggak ngegubris dan ya udah jalan aja gitu. Yaudah akhirnya mereka berlima nyari lagi nih, keluar dari tenda nyari si Marimar, cari panggil gitu. Nggak ada sambutan, nggak ada suara apa-apa. Sampai pagi, yaudah deh tunggu deh, kita udah bahaya nih. Karena malam takutnya terperosok ke jurang atau apalah gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke tenda. Nah yaudah, karena udah malam banget tuh nggak kelihatan cahaya pun, ya udah remang karena pakai senter doang gitu. Mereka memutuskan untuk kembali ke tendanya dan kayak berjaga gitulah, nungguin pagi, udah ada matahari gitu kelihatan jelas, baru mereka melakukan pencarian kembali gitu. Takutnya tuh
hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Betul aja guys, ketika pagi berlangsung, matahari udah mulai naik gitu ya, karena Semeru juga hutannya yang cukup lebat ya, pohon-pohonnya tinggi-tinggi. Ya sudah, mereka melakukan pencarian dan salah satu timnya melakukan pencarian sampai ke tepi jurang yang ada di Gunung Semeru guys. Dan betul aja, di sanalah mereka menemukan sesosok jenazah wanita yang menggunakan baju atau peralatan yang sama dengan wanita yang mereka ajak mendaki di awal tadi guys. Wah, gue sih kalau jadi 5 orang pendaki ini ya, salah satunya dari 5 orang tadi ya, gue akan speechless gitu kan. Ya udah, akhirnya karena penasaran kan, tadi mereka mencari dibagi 2 tim ya. Yang satu tim ini yang nemuin di jurang tadi nih. Akhirnya mereka kayak turun jurang duluan, penasaran banget mereka dengan sosok yang dia lihat di bawah tadi, di bawah jurang tadi ya. Bener aja, ketika turun sampai di bawah ya, dia ngubungin temen-temennya untuk ngumpul di sini dan sekaligus manggil bantuan gitu ya dari tim SAR yang memang berjaga di lokasi gunung ini ya. Mereka menemukan kenyataan yang sangat membuat mereka shock ya. Ternyata ketika dari dekat ya udah makin yakin lah mereka ini adalah sosok wanita yang mereka ajak naik bareng-bareng itu tadi. Tapi yang membuat mereka shock adalah jenazah ini sudah berusia sebulan di bawah jurang guys. Jadi guys, sebelum mereka nanjak Gunung Semeru sebulan sebelumnya ya, ada kejadian seorang pendaki wanita yang dinyatakan hilang di Gunung Semeru dan jasadnya belum ditemukan, dan ditemukannya oleh orang ini guys. Dan ketika dengar cerita ini dari tim SAR-nya ya, mereka berlima kayak langsung lemes, dengkulnya kopong gitu ya, kayak langsung duduk, aduh berarti yang kita ajak daki tadi siang tuh siapa gitu, yang semalam kita ajak berkemah itu siapa nih gitu kan, kalau ini orang udah meninggal sebulan sebelumnya gitu. Ya udah, cuma bisa ya udah, mungkin si arwah dari wanita tadi dipercaya meminta bantuan kepada 5 orang pemuda tadi yang membawa anjingnya untuk mendaki Gunung Semeru supaya ditemukan, karena udah sebulan nggak ditemuin ya. Ya udahlah, kira-kira gitulah. Ini buat gua adalah cerita yang so far paling creepy di antara yang lain-lain ya. Jadi buat kalian yang mau naik Gunung Semeru, udah tahu cerita ini belum? Oke guys, jadi gunung yang kelima yang akan kita bahas adalah Gunung Ungaran, yaitu gunung yang terletak di Kabupaten Semarang dan memiliki ketinggian sekitar 2050 meter di atas permukaan laut. Gunung Ungaran juga dapat dilihat oleh para pengendara yang melakukan perjalanan darat yang menuju Semarang Selatan lah ya. Kira-kira kalau lu lagi jalan mau ke wilayah kota Semarang Selatan tuh akan ngelihat gunung ini ada di sisi kanan lu ya. Gunung Ungaran tuh kelihatan gitu, eksotis lah, dan banyak juga kisah misterius yang terjadi di Gunung Ungaran. Salah satu cerita yang paling misterius itu datang dari seorang pria yang hendak melakukan pendakian Gunung Ungaran ini sendirian guys, solo hiking gitu ya. Ini gua sangat appreciate, mengacungi jempol buat kalian yang berani menaklukkan gunung dengan ketinggian yang cukup ini dengan seorang diri tuh. Wah gila men. Ya pokoknya itu keren banget ya, karena butuh mental, butuh kesehatan, butuh gear yang memadai untuk bisa melakukan pendakian seorang diri guys. Lu kalau kenapa-napa nggak ada yang nolongin guys. Ya mungkin itu tantangannya ya, dan itu yang membuat mereka tuh kayak ketagihan mungkin ya untuk menaklukkan ketinggian sebuah gunung seorang diri. Pria ini berasal dari kota Semarang dan ya sebagaimana tadi gue ceritain, dia udah niat mau daki sendirian aja, bodo amat. Tapi dia udah ngerasain memang di awal sebelum naik ke gunung tuh, di pos pertama dia tuh kayak udah ngerasa aduh kayaknya hawanya kali ini, pendakian kali ini tuh beda banget, karena emang buat dia tuh Gunung Ungaran tuh kayak udah biasa mungkin ya, dia udah biasa daki kesana sendirian gitu, kayak udah familiar lah dengan medannya di Gunung Ungaran. Tapi di hari itu beda guys, ini menurut pengakuan dia ya guys. Dan di jam 3 sore dia ya udahlah, karena udah tanggung, udah ada di lokasi kan, nggak mungkin gue turun lagi, pikiran dia gitu ya. Dia tetap melanjutin perjalanannya untuk mendaki Gunung Ungaran seorang diri tadi guys. Dan bener aja, feeling dia di bawah tadi itu ternyata memang harusnya sebenarnya dia pulang aja guys, karena dia akhirnya ketemu sama penunggunya Gunung Ungaran. Sampai akhirnya dia terus mendaki dan malam pun tiba, dia ketemu sama sebuah lapangan kayak savana gitu ya. Jadi kalau lu lagi mendaki gunung tuh biasanya lu kayak dibilangnya, kalau buat pendaki itu namanya bonus ya. Bonus tuh lu ketemu tempat yang landai, yang enak buat lu bikin tenda. Karena dia udah merasa udah deh kayaknya gue istirahat dulu ya. Udah dia bikin tenda dan dia istirahat di sana. Dan ketika malam tiba, semakin malam larut, dia bikin api unggun. Dia udah cuman ngangetin tubuhnya kali ya. Dan dia ngerasa udah makin capek mungkin, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam tendanya. Dan di kisahnya dia tuh dimulai di sini sebenarnya.
Ketika dia masuk ke tendanya itu kan nyala api unggun tuh masih ada ya di luar tenda, jadi kayak bentuk bayangan gitu kali ya. Nah dia tuh ngeliat di luar tendanya ada sosok bayangan hewan liar, yaitu harimau yang udah kayak ngaum-ngaum gitu di luar tendanya. Dia udah pasrah, dia cuma bisa berdoa terus, tapi nggak lama kemudian bayangan harimau tadi ini menghilang gitu, dan dia ngerasa kayak alhamdulillah ya Allah udah aman kali ini ya. Ya keluarlah tenda, memutuskan untuk keluar dari tendanya. Ketika dia keluar, harimaunya kagak ada, tapi dia nemuin sosok bayangan hitam yang gede banget, bentuknya kayak gorila gitu kali ya, penuh bulu, gede gitu kan. Dan di sebelahnya ada sesosok macan kumbang. Ini kayaknya yang tadi bentuk bayangan di tendanya dia kali ya, dengan mata yang warna hijau. Bayang nggak lo? Kayak macannya Wakanda kali ya, kira-kira gitu kali ya guys. Ya udah, karena dia ngelihat kayak gitu dia kaget banget dong, langsung kayak waduh nih apaan nih gitu kan. Duh, gue baru kali ini ngelihat kayak gini gitu kan. Dan ya udah, dia cuma bisa berdoa sampai akhirnya sosok hitam yang tadinya diem aja ngeliatin dia tiba-tiba ngeluarin suara ketawa yang kenceng banget. Udah gua nggak bayang ya. Ini mungkin kalau gua deskripsikan nih, sosok hitam ini kayaknya genderuwo guys ya. Jadi kalau ketawa pasti gede banget ya. Gimana ya? Masa gua contohin sih guys? Kan gua bukan genderuwo. Ya udah lah, pokoknya ketawa kencang dah ya, ketawanya ya serem dah gitu pokoknya. Dan setelah si sosok hitam ini ketawa, ada juga suara jeritan kenceng banget dari dalam hutan, kayak suara jeritan cewek kenceng gitu, yang membuat si pendaki ini nih udah makin shock banget, dan akhirnya dia pingsan, nggak sadarkan diri, udah kayak saking takutnya kali ya, udah pasrah banget sama hidupnya, udah dia pingsan dah, milih pingsan gitu kan. Ketika dia pingsan udah nggak inget apa-apa, tiba-tiba dia dibangunkan oleh colekan-colekan mesra dari pendaki lainnya yang kemudian melihat sosoknya ada di tengah hutan guys, tidur di tengah hutan tanpa ada kemah. Gak tahu, dia jadi kayak pindah lokasi gitu ya, mungkin dipindahin kali tubuhnya sama penunggunya Gunung Ungaran. Penunggu Gunung Ungaran ini marah sama laki-laki ini, gua nggak tahu motifnya apa, tapi yang jelas dia masih ditemukan dalam keadaan selamat, cuman memang terpisah jauh dari barang-barangnya dia aja gitu. Jadi kayak ya udah, masih bersyukur alhamdulillah masih selamat gitu kan ya, karena nggak jarang juga orang yang kayak begini rata-rata tuh ya udah hilang tanpa jejak, tanpa ditemukan lagi keberadaannya bukan. Ya pokoknya kira-kira gitulah ya kisahnya guys ya. Oke guys, jadi gitu aja dulu untuk part satunya, kisah-kisah dari para pendaki yang melakukan pendakian di gunung-gunung yang ada di Indonesia guys. Nanti kita akan lanjutkan lagi part 2 nya guys ya, untuk diupload kemudian ya. Jadi stay tune terus di channelnya Akvilas Room. Dan jangan lupa nih, gue ingetin lagi nih, kali-kali aja lu lupa belum klik subscribe tapi udah dengerin dari awal sampai akhir ya, gue ngucapin terima kasih nih. Maaf nih udah ngerepotin nih minta di subscribe, tapi ya udah subscribe lah bos. Dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan lah untuk dengerin part 2 nya. Jadi ini kan baru 5 gunung ya guys, masih ada 5 lagi guys nanti part 2 nya. Tulis aja kalau lu pernah punya pengalaman naik gunung dan kira-kira itu pengalamannya serem, lu boleh banget nih ceritain ke kita di kolom komentarnya Akvilas Room. Itu aja guys, dan terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. See you on the next video.